juga candi-candi Sumatera Barat terbengkalai. Ya akhirnya ya ditemukannya itu sudah dalam posisi karena terbengkalai, nggak ada yang rawat, hancur, candinya roboh gitu, atau mungkin juga karena gempa kan di Sumatera Barat sering gempa di situ, roboh. Terus karena lama kelamaan tertimbun, jadi baru ditemukannya tahun 1800-1900-an karena ada orang Belanda yang penasaran. Kan ada batu gede gitu, itu dijadikan tempat orang buat ngasah golok, dan karena batu besar kan jarang kalau di Sumatera, dijadiin apa namanya yang mukul-mukul itu, mukul-mukul padi, lesung. Ya dijadikan lesung. Jadi kalau kamu lihat di patung yang di Museum Gajah itu, di salah satu pojoknya ada lubangnya gitu, itu karena dijadiin lesung bagian bawahnya. Jadi kan terbenam begini, terus tanahnya begini, ini kan ada yang batu sedikit keluar, dilubangin jadi lesung. Tanpa tahu itu bagian sebenarnya dari arca. Iya, karena itu bagian lapik arca. Lapik itu alasnya. Jadi coba kamu ambil patung Ganesha yang ada di kamar kakak. Iya. Jadi patung itu ini ya, ini arcanya itu sendiri, dan ini namanya lapik. Jadi yang arcanya yang gede itu tenggelam di mana, lapiknya kelihatan yang ada di permukaan tanah gitu. Jadi kelihatan, oh batunya kotak, daripada gak buat apa-apa mending dipergunakan sebagai alat gitu. Terus dibuatlah lubang, jadi tempat buat mukul-mukul padi. Belanda itu ya, yang lebih tertarik sejarah Indonesia itu bukan orang Indonesia tapi orang Belanda. Orang Indonesia baru pas mulai tahun 1920-an mulai ada tokoh-tokoh dari Indonesia sendiri yang mulai itu. Yang arkeolog aja yang membahas tentang Pagaruyung cuma satu, Uli Kozok apa gimana gitu cara bacanya, itu dari Indonesia. Orang mana? Orang Sumatera juga deh kayaknya. Anaknya jadi Raja Jaya Negara di Majapahit, dan ini anaknya Aditya Warman. Jadilah karena dia sepupuan, Sumatera masuk ke dalam, jadi apa ya istilahnya, negara bawahannya Majapahit, jadi provinsinya Majapahit gitu. Karena dia supaya saling melindungi, jadi kerjasama. Jadi karena sepupu dia buat perjanjian, oh Sumatera jadi bagian dari Majapahit, tapi Majapahit ngelindungin Sumatera gitu. Nah terus awalnya dia kan lahir di Sumatera tapi besarnya di Jawa. Dia sebelum dimahkotakan jadi raja di Pagaruyung, dia punya jabatan di Majapahit namanya Wereda Mantri. Wereda Mantri itu kalau sekarang kayak semacam ketua DPR-nya gitu. Dan dia jadi salah satu yang paling dipercaya sama raja-raja Majapahit, sama Jaya Negara, sama Ratu Tribuana Tunggadewi, sama Raja Hayam Wuruk. Dia salah satu yang dipercaya. Jadi dulu 3 menteri paling penting di Majapahit itu 3. Gajah Mada, tahu kan? Pak Laksamana Nala itu dia pemimpin angkatan lautnya Majapahit kan. Dulu Majapahit angkatan lautnya paling kuat di Asia Tenggara. Dan Aditya Warman ini pas Majapahit perang sama Bali, yang mimpin perang ke Bali itu 3 ini. Jadi dan sesudah Bali dikuasai Majapahit, yang berkuasa di Bali itu adik-adiknya Aditya Warman.